Ada banyak kesalahan dari teman-teman yang sedang berusaha keluar dari kecanduan PMO, terutama teman-teman yang sedang berada di sebuah komunitas novel. Dan ini juga kesalahan ini sering sering dilakukan di komunitas yang saya miliki juga di grup tarung. Banyak orang-orang yang melabeli dirinya sebagai seorang pejuang novel atau novel barrier atau novel elite. Nah, mungkin ini kedengarannya sangat sangat wajar ya atau sangat normal ya. Bukannya itu hal bagus ya, kita melabeli diri sebagai seorang pejuang novel, sebagai pejuang keluar dari kecanduan PMO. Nah, faktanya ini adalah sesuatu yang bisa dibilang kesalahan yang cukup diwajarkan. Kenapa? Dalam bukunya Atomic Habit, ada sebuah insight yang menarik tentang bagaimana kita mengubah diri kita, mengubah kebiasaan diri kita. Itu dengan mengubah identitas yang melekat pada diri kita. Nah, bayangkan kamu melabeli diri kamu sebagai pejuang novel. Pertanyaannya adalah, mau sampai kapan kamu berjuang? Sampai kiamat pun kamu masih tetap akan menjadi pejuang novel. Kalau kamu melabeli diri kamu sebagai pejuang novel. Nah, ada sebuah pengalaman menarik yang diceritakan oleh satu member komunitas saya yang bernama Davi. Dia bisa keluar, bisa lagi tidak tertarik dengan PMO setelah dia itu mengganti identitasnya atau menyibukkan dirinya pada sebuah circle yang baru. Dia adalah seorang mahasiswa baru yang sekarang disibukkan oleh praktikum hampir setiap hari. Dan apakah dia melabeli diri sebagai seorang pejuang nohab? Ketika di Zoom meeting, ketika di Google Meeting beberapa hari yang lalu, dia tidak mengatakan seperti itu. Apakah dia berusaha untuk keluar dari media sosial? Tidak. Tapi ketika dia fokus pada aktivitasnya setiap hari, dia tidak lagi tertarik dengan PMO. Dia sama sekali tidak lagi tertarik untuk melakukan masturbasi. Nah, ini sama halnya dengan yang saya bilang tadi ya, insight dari Atomic Habit. Kebanyakan pejuang novel itu selalu menghitung hari, dan dalam bukunya Atomic Habit itu pokoknya ada lingkaran kebiasaan gitu ya. Yang di luar itu tuh ketika seseorang itu cuma fokus pada outcomes atau pada hasil. Nah, ini adalah sebuah pengubahan identitas yang paling lemah, yang hanya ada di luar. Nah, selanjutnya yang tengah adalah proses, di mana kebanyakan para pejuang novel ini selalu selalu ibaratnya melakukan usaha dengan memblokir media sosial, dengan memblokir dengan situs porno, dengan menginstal VPN, tapi selalu kembali lagi pada siklus pornografi, siklus PMO. Nah, yang paling ultimate, yang paling ampuh adalah ketika pejuang novel itu seharusnya meninggalkan label pejuang novel dan mengganti dengan identitas yang ingin dia capai. Poinnya di sini adalah yang penting adalah kamu tuh mau jadi apa sih sebenarnya? Tujuan hidup kamu tuh apa? Pengen jadi katakanlah pengen jadi mahasiswa yang berprestasi, pengen jadi musisi, mungkin pengen jadi atlet, dan kamu bisa mengambil sebuah cita-cita tersebut dan memfokuskan energi dan waktu kamu untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan kamu harusnya katakanlah gini lah, kamu pengen jadi seorang Cristiano Ronaldo. Bayangkan, apakah seorang Cristiano Ronaldo itu akan tertarik dengan PMO? Mungkin Cristiano Ronaldo itu akan jijik dengan PMO. Nah, kamu harus bisa menempatkan bahwa kamu adalah seorang Cristiano Ronaldo. Katakanlah seperti itu. Nah, di bukunya Atomic Habit itu ada sebuah insight atau sebuah contoh yang menarik ya, dengan yang berlandasan dengan identitas itu. Ada dua orang perokok yang katakanlah kemarin dua perokok ini baru saja merokok, dan malamnya mereka dua-duanya sama-sama bertobat atau ingin berhenti dari kecanduan rokok. Tapi dua perokok ini memiliki dua metode yang berbeda. Katakanlah perokok A dan perokok B ya. Perokok A ketika pagi harinya ditawari rokok oleh orang lain, dia mengatakan bahwa, oh sorry bro, aku sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan rokok. Sedangkan perokok B ketika ditawari rokok oleh temannya, dia mengatakan, oh sorry bro, saya bukan perokok, sorry sorry sorry, saya bukan perokok. Menurutmu kira-kira mana yang perokok yang akan keluar lebih cepat, yang akan berhenti total? Tentu perokok B.
Karena meskipun katakanlah kemarin dia baru merokok, tapi besoknya dia bertobat dan kemudian dia mengatakan bahwa saya bukanlah seorang perokok. Titik. Dia akan lebih long last karena ini benar-benar menyasar alam bawah sadarnya bahwa dia bukanlah perokok. Sehingga mau ditawari rokok seperti apapun, dia akan menolak. Lain halnya dengan yang perokok A ini. Dia masih ada di dalam sebuah fase struggling atau sebuah state berusaha. Nah, ini kuncinya ini. Kebanyakan orang-orang yang berada di dalam state berusaha itulah yang akan kesulitan dalam mencapai tujuannya, mencapai apa yang diinginkan. Sama halnya dengan pejuang novel. Kalau kamu melabeli dirimu sebagai pejuang novel, berarti kan kamu sedang berjuang, berarti kamu sedang berusaha. Sedangkan ketika kamu melabeli diri kamu bahwa saya bukanlah pecandu PMO, buang itu semua tentang pecandu PMO. Maka katakanlah kamu baru relapse kemarin, tapi kemudian kamu esok harinya mengatakan bahwa saya bukan seorang pecandu PMO. Itu secara alam bawah sadar, itu akan lebih cepat kamu itu mencapai tujuan kamu, mencapai apa apa identitas ideal bagi dirimu. Dan untuk mencapai tujuan kita tuh harus memanfaatkan alam bawah sadar kita. Karena kalau kita selalu dalam fase atau dalam state berjuang tadi, pejuang, ya kita akan selamanya berjuang. Tapi kalau kita langsung tiba-tiba mengatakan bahwa saya bukanlah pecandu PMO, titik, udah. Kemudian tempatkan identitas kamu tuh pada sebuah identitas yang pengen kamu capai. Katakanlah seperti salah satu member saya yang bernama Agus juga. 1 tahun yang lalu dia selalu laporan pada saya bahwa bang saya baru saja relapse nih, bang saya baru mimpi basah nih, bang saya pokoknya yang berhubungan dengan novel lah. Tapi 3 bulan ke belakang, ketika dia sibuk dengan agenda untuk berangkat ke Jepang menjadi TKI Jepang, magang di Jepang, dari pagi sampai malam dia berusaha untuk belajar bahasa Jepang dan dia udah nggak pernah laporan pada saya lagi. Bang, saya barusan relapse. Sama sekali tidak. Dan terakhir kali dia mengatakan bahwa dia udah nggak tertarik lagi dengan PMO. Pokoknya udah nggak ada waktu lagi untuk PMO. Karena dia udah benar-benar berfokus pada identitasnya sekarang. Dia pengen jadi seseorang yang tahun ini untuk berangkat ke Jepang. Dan itu memberikan energi, memberikan fokusnya itu pada aktivitas yang membuat dirinya bisa berangkat ke Jepang. Sedangkan PMO bukanlah aktivitas yang membuat dirinya untuk berangkat ke Jepang. Jadi dia tahu fokusnya kemana. Oke? Jadi itu yang pengen saya sampaikan di sini. Apa sih sebenarnya identitas yang kamu perjuangkan? Bukan kamu memperjuangkan Novep ya. Bukan kamu memperjuangkan Novep. Ini kuncinya. Perjuangkan identitas yang kamu pengen capai dan gunakan energi kamu itu untuk mencapainya. Anggap Novep itu sebagai alat bantu untuk mencapai. Bukan kamu menjadikan tujuan utama. Bukan kamu jadi seorang pejuang Novep yang selalu menghitung hari, 30 hari, 90 hari, sampai kapan kayak gitu. Oke? Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Klik link yang ada di deskripsi kalau kamu pengen mengubah identitas dengan bergabung pada sebuah komunitas self improvement pengembangan diri. Kalau kamu pengen nongkrong setiap bulannya pada orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, melatih public speakingnya, melatih skill berbicaranya, melatih skill storytelling, klik link yang ada di deskripsi. Karena saya percaya bahwa 5 orang terdekatmu, entah itu online atau offline, itu akan mengubah dirimu, membentuk identitasmu dengan sangat cepat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.